Selamat pagi. Saya menyapa dulu teman-teman sejawat semuanya. Ini ada juga Dr. Adi ini ya, Direktur Rumah Sakit Elizabeth. Sahabat saya juga semuanya, teman-teman sejawat juga dari CIA Solo, kemudian dari Rumah Sakit juga dari Jawa Barat. Ya, semoga pagi ini kita bisa berdiskusi, bisa punya insight atau inspirasi bagaimana kita menata K3 skala instansi dan ketiga rumah sakit. Kita tahu COVID-19 hampir 2 tahun ada di Indonesia atau di dunia ini, dan sama sebetulnya. Dari hari ke hari, awal-awal kita gegap. Tetapi setelah kita melihat perkembangannya, kita mulai menata. Risikonya pekerja dengan memiliki masalah kesehatan, pekerja perempuan, terlebih hamil, menyusui, kemudian pekerja-pekerja yang mengantar antar batas ya, antar kota atau provinsi. Gunaannya ada PPKM juga. Kemudian pekerja yang pulang pergi bersama dengan transportasi umum atau massal. Ini pekerja-pekerja yang berisiko terdampak oleh COVID. Kita harus memperhatikan mereka karena mereka juga bagian dari tim kita. Tidak hanya manajerial, tetapi teknis, tapi juga non-teknis. Karena sekali mereka sakit, pasti akan berimbas kepada tim kita atau perusahaan kita. Oke, kita lihat seperti ini, ya, dropletnya. Dengan itu akan lebih jelas di mana kita akan melakukan keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Masih diakui droplet, ya, atau ketika droplet pada saat batuk atau bersin, maka 3 feet, artinya berjarak 1 meter. Tadi Pak Samrat juga katakan kurang lebih, maka kita akan jaga jarak. Dengan jaga jarak 1 meter, kalau itu droplet ya lebih, resikonya lebih kecil. Tapi kalau dia bersin, batuk, dan panjang, ya maka dia bisa sampai 6 feet atau sampai 2 meter ya. Maka paling aman sih, moga-moga teman kita tidak batuk, tidak apa, sehingga jarak 1-2 meter cukup. Nah, kita juga tahu ada, karena sifatnya udara, maka kita harus punya istilah ventilasi, artinya kalau udara yang terbuka itu lebih banyak, maka otomatis jumlah load virus itu akan berkurang. Oke, kita lihat ini ya Bapak Ibu sekalian, resiko-resiko yang mudah ya seperti kita lihat ada air, ada listrik, ya kemudian kerja di sambi-sambi dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita instansi ini kalau kita tidak secara cermat menjaganya, maka akan terjadi risiko-risiko daripada kecelakaan kerja. Oke, beberapa hal kita pakai ini yang terakhir ya, Peraturan Menteri Kesehatan tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Kita masuk pada K3 rumah sakit. Mungkin nanti mohon maaf pada Bapak Ibu yang bukan bekerja di rumah sakitnya sebagai instansi saja ya. Jadi nanti cara berpikirnya hilangkan kata rumah sakitnya, Bapak Ibu menginspirasi, anggap aja ini K3 di instansi Bapak Ibu bekerja. Cuman memang kalau di rumah sakit lebih banyak pada orangnya ya, kepada ada pasiennya, ada pendamping pasiennya, ada karyawan pasiennya, ada masyarakat di sekitarnya, dan ada pengunjungnya yang tengok pasien. Kalau di instansi perusahaan, adanya cuma manajemen, kemudian karyawannya, interaksinya, dan produksinya, alat dan bahannya. Kalau ini lebih banyak pada manusianya, dan virus ini kembali, virus ini berada di pada manusia dan memang saling berinteraksi. Ya. Ini tadi sudah dikatakan juga ada komite K3S ya, pembina, ketua komite, sekretariat, dan biasanya juga orangnya terbatas dan itu saja. Maka boleh dikatakan Pak Samrat tadi, kita perlu punya satgas-satgas khusus yang bekerja secara teknisnya. Ini jadi kalau kita sudah punya K3RS, kita harus punya sistem manajemennya. Sistem manajemennya harapannya adalah mengendalikan resiko tujuannya. Resiko baik pekerjaannya, baik prosesnya, dan baik lingkungan kerjanya. Harapannya sehat, selamat, aman, dan nyaman. Ya. Oke, komponen-komponen yang harus diketahui dari SMK 3 adalah
penetapan kebijakan, maka rumah sakit harus punya kebijaksanaan atau instansi punya kebijaksanaan, ada punya perencanaan, ya, ketika kemudian adanya pelaksanaan rencana, di mana tim tadi duduk bersama akan merencanakan apa, ya. Mungkin banyak sekali nanti programnya, tapi yang penting satu dan menjadi masalah yang ada di instansi atau rumah sakit kita. Lakukan pantauan dan evaluasi, serta ada peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS, ya. Kembali, tujuannya adalah memberikan pelindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, sehingga kita mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke, nah program ini aja, apa saja yang di dalam K3RS? Satu adalah manajemen risiko K3, ya. Kedua adalah keselamatan dan keamanan rumah sakit. Kemudian pekerjanya, pelayanan kesehatan kerjanya, kita ada pengelolaan P3, ya. Kemudian pengendalian kebakaran, pengelolaan prasarana, pengelolaan alat medis, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hari ini kita kan tidak akan membahas semuanya. Waktunya juga tidak ada, kita akan lebih cenderung pada keselamatan dan keamanan rumah sakit. Moga-moga nanti ada waktu dan kemudian kalau acara ini tapi memberikan manfaat inspirasi, kita akan bisa bertemu lagi di dalam pertemuan berikutnya. Oke, ini seperti Bapak tahu, ini resiko pada pekerja. Kita lihat dari very high, medium, dan lower, ya. Oke, kalau kita lihat di COVID, terutama di rumah sakit, apa saja yang very high? Bapak Ibu melihat yang melakukan intubasi pada saat gawat darurat, artinya pasien membuka mulut dia akan berisiko tinggi, ya. Kemudian dokter gigi dan sebagainya. High, misalnya sopir ambulan, dokter IGD yang dekat, ya, melakukan pemeriksaan. Kalau medium biasanya berjarak 1-2 meter, ya, meskipun admin dengan pasien bisa mendaftar, mereka berisiko. Sedangkan di lower risk adalah pekerja-pekerja yang tidak kontak dengan pasien. Ini untuk personalnya, ya, analisis risiko personalnya. Kita lihat pendaftaran pasien, kemudian kita kasih sendiri, kita seterusnya, ya, kita buat di misalnya di clinic service sampai di kamar operasi, risikonya apa, ya, kemudian pengendaliannya apa, dan nanti kita kasih skor. Kita akan lihat, ya, kemudian rencananya apa, sektor kita rencananya apa, ya. Oke, ini caranya memberikan skor. Kalau tidak mempersi karantina 1, kalau meninggal dunia kita kasih angka 5. Kemudian juga probabilitasnya, kemudian saya kecil 1 dan dapat seri sampai 5. Nah, nanti akan seperti ini, kita masukkan yang tadi kita lihat, ya, nilainya seperti ini. Nilainya 20, 25, ya. Ini untuk personel. Kemudian juga ini 20 dan 25. Artinya apa? Kita masukkan di dalam kredit. Kita melihat kalau tadi 20, 25 di sini berarti, ya. Artinya dia punya resiko merah. Membacanya kalau resiko merah artinya ada resiko tinggi. Perlu tindakan memberikan yang segera, ya. Perlu keterlibatan manajemen puncak. Ya tadi kita lihat, ya. Tadi kan kita baru perencanaan, bukan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, takut kita menjadi KTD, KLC, atau menjadi sentinel kalau di rumah sakit. Kalau di instansi, kita tim K3 rumah sakit, ya, atau tim K3 umum, melakukan namanya analisa grading, seperti yang tadi ditanyakan. Nanti kita akan melihat, dan kembali ke depan, kita bisa melihat mau rencananya apa di dalam suatu tabel yang kita bisa gunakan bersama. Kita bisa saling mengontrol untuk bisa menganalisa K3 kita, ya. Dengan pengendalian, nanti ada segitiga pengendalian, kita akan lihat. Oke, yang pertama adalah mungkin untuk K3 yang lebih konkret, bagaimana memetakan area, ya. Kita petakan area instansi kita atau rumah sakit kita. Mana yang punya area resiko, kita punya merah, kuning, dan hijau. Ya, kemudian zonasi atau alur. Apa itu zonasi alur? Alur itu jalur antara barang masuk
yang harapannya adalah mereka tidak bertemu bersamaan. Zonasi dan alur diperlukan untuk menghindari kuman seminimal mungkin. Harapannya datang bekerja aman tanpa resiko dan pulang ke rumah nyaman tanpa membawa kuman ya. Oke. Kemudian penilaiannya bagaimana? Ya perlu buatan SPO seperti tadi di Pak Sampai katakan yang terakhir ya. Sudah membuat SPO sehingga semua jelas. Dan harapannya SPO itu tidak hanya di manajemen, tetapi ditempel juga di lapangan, di teknis. Jadi mereka juga mengerti kalau ada apa. Atau tidak hanya untuk tim saja. Kembali bahwa SPO sebaiknya selain di manajemen sebagai arsip, tetapi di teknis ada, sehingga mereka juga bisa membantu atau saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ini hierarki dari kontrolnya atau pengendalian. Memang ada eliminasi, substitusi, engineering control, dan alat pelindung diri ya. Memang paling bagus adalah yang efektif dihilangkan. Tapi susah COVID itu dihilangkan ya. COVID diprosesnya, dimodifikasi susah ya. Kemudian diisolasi ya bisa nih, kalau tapi sudah kena dulu karyawan kita. Di karantina di rumah atau dirumahkan ya. Kalau engineering control nih mungkin salah satunya dengan vaksin ya. Oke, kemudian SDM, WFH ya, bekerja dari rumah, salah satunya kerja bergantian, kalau bisa tidak ada lembur. Kemudian ada Google Form pemantauan kondisi pekerja harian, ya jika suhu tinggi tadi bawa ke poliklinik. Kemudian misalnya kesehatan berkala, medical check up. Kemudian memang diusahakan, bukan pasti, pekerja-pekerja rentan, di atas 50 tahun, komorbid wanita, diperhatikan lebih. Ya. Oke, protokol sebelum datang bekerja, kita harus lihat. Wajib masker, tempat-tempat tertentu harus kita lihat, perlu kacamata atau vesti atau topi. Wajib cuci tangan, ini pasti ya, bisa sabun, dengan air dan hand sanitizer. Wajib jaga jarak. Ya, di tempat-tempat tertentu lebih seperti rumah sakit ada kamar operasi dan sebagainya ya perlu kita persiapan yang lebih khusus lagi ya. Nah, skill keterampilan yang dibutuhkan di K3 umum dan 3 rumah sakit yaitu bagaimana belajar cuci tangan yang baik dan benar ya, bagaimana etika bersin dan batuk yang harus dilatih-latih ya, pemakaian dan pelepasan APD, pengaturan jarak kerja, pembelajaran teknologi baru seperti komputer dan internet, karena lebih banyak sekarang kita menggunakan WA, Zoom, dan sebagainya seperti ini, sehingga mengurangi kontak bertemu. Kemudian pengelolaan manajemen stres ya, ini juga kita sapa karyawan kita yang katanya sedikit kerja karena tegang ya. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, yang mau saya langsung adalah bicara tentang namanya disaster plan atau perencanaan bencana ya. Kalau kita datang, evakuasi, transport dibawa ke rumah sakit ya, atau pasiennya banyak, tetapi tidak punya perencanaan akan jadi chaos, inadequate dan pasti outcome-nya tidak baik. Tetapi kalau kita mau punya disaster ya, boleh katakan hospitalnya diganti dengan perusahaan realisasi Bapak, ada perencanaan yang bagus, persiapan yang bagus, maka tidak chaos, biasanya karena pendek, karena sudah merencanakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tahap-tahapnya untuk membuat disaster plan sama sebetulnya. Kita ikuti SNAS juga, satu bisa mendapatkan disaster plan-nya, dua bisa juga lulus daripada akreditasinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada 7 elemen yang Bapak Ibu harus punyai. Kalau Bapak Ibu punyai, maka saya yakin disaster plan itu akan muncul dan pasti boleh dikata kalau ini mendekati sesuai ya pasti hasil kita juga sesuai atau baik, bisa paripurna. Oke, kita punya kesehatan kerja, Ibu sudah tahu semuanya, tujuannya adalah bagaimana jadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Oke, kecelakaan kerja adalah kondisi yang tidak terduga atau tidak dapat terjadi lingkungan kerja. Kalau penyakit akibat kerja terjadi akibat aktivitas kerja, ya resiko-risikonya faktor yang mengaruhi adalah umur, jenis kelamin, masa kerja, APD, tiap pendidikan, dan penyakit akibat kerja ada biologi, kimia, fisik ya. Bagaimana cara mendiagnosis PHK? Ada 7 langkah.
Oke, terakhir adalah harapannya bahwa kita melakukan review dengan K3 rumah sakit kita untuk mencegah penyebaran COVID ya. Kemudian melakukan identifikasi dan isolasi pasien atau pekerja atau tamu kita, ya. Kemudian memberikan informasi yang lebih cepat dan lebih tepat. Kemudian bagaimana kemampuan kita merawat pekerja kita, ya. Kemudian kalau rumah sakit pasien kita, mempertahankan pelayanan yang baik pada saat lonjakan, kemudian monitoring dan mengulas siap petugas kesehatan, dan membangun komunikasi secara efektif. Ini referensinya. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya sementara itu dulu, nanti kita akan lanjutkan dalam tanya jawab. Baik, terima kasih dokter untuk paparan materinya. Kita saat ini masuk ke Q&A. Pertanyaan yang pertama, dokter. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendiagnosa PAK dan kurang lebih tata laksananya seperti apa sih? Begitu. Oke. Ya, selamat siang. Tadi saya lihat Dr. Imelda on air, atau mau langsung menjelaskan lebih lanjut? Nampaknya mungkin dijelasin dulu dokter sambil kita menunggu, siapa tahu nanti bisa. Kita catat dalam slide-nya, yang mungkin slide-nya bisa dibagi juga, Pak Bobi. Ada 7 cara untuk melakukan mendiagnosa PAK. Ya, kita ikuti saja alurnya satu-satu. Memang yang paling kesulitan seperti kami punya pengalaman klinis ya di rumah sakit kami pada saat itu adalah kita coba mengikuti alur, tetapi dari BPJS biasanya tenaga kerja yang akan meng-cross-check apakah benar atau tidak. Sebetulnya kalau kita rumah sakit kita punya dokter spesialis okupansi kerja, ya dokter spesialis juga sudah mulai ada sekarang. Mereka mendiagnosa sesuai dengan alur dan sesuai dengan undang-undang yang terbaru di atas, ya, atau terupdate bahwa memang harus dengan sepengetahuan atau ahlinya, ya. Di tempat kami sih kami belum mempunyai, siapa tahu juga kalau di rumah sakit Dr. Imelda sudah mempunyai dokter spesialis kecelakaan kerja, ya, pasti otomatis mungkin klaimnya, ya ujung-ujungnya pada klaim akan lebih bisa sesuai ya. Kami pernah mencoba mengajukan PAK, ya kalau KAK sih mudah ya, kecelakaan kerja ya. Tapi kalau PAK perlu proses lama, 3-6 bulan, diulang-ulang lagi sampai benar-benar apakah memang ini karena PAK. Karena kalau penyakit akibat kerja yang paling susah adalah pajanan itu apakah ditemukan memang di rumah sakit atau ditemukan di luar rumah sakit. Ya, kita sudah berupaya seperti kemarin adalah contoh adalah penyakit paru. Pada saat kita periksa paru awal rekrutmen aman. Kita juga ada pemeriksaan fisik berkala, aman juga. Ya, kemudian karena dia di bangsal paru, perawat, kemudian berisiko ketularan penyakit. Apakah penyakit akibat kerja? Kami sudah mencantumkan, tapi juga masih dalam sana adalah mencari sekitar rumah mereka, sekitar rumah pasien karyawan itu apakah memang akibat pajanan itu ada khusus di rumah sakit saja atau juga dapat dari rumah itu. Mungkin begitu, Dr. Imelda. Baik, Dokter Tandian, terima kasih untuk jawabannya. Dari Dokter Imelda, apakah hendak berdiskusi lebih lanjut atau seperti apa? Monggo dibuka mute-nya jika ada tanggapan lebih lanjut. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Selamat siang, dok. Ya, selamat siang. Dok, maaf, dok, ini saya sambil jaga IGD jadi kurang fokus. Dok, izin bertanya tentang kita kan lagi pandemi COVID nih, dok. Ya. Beberapa karyawan di rumah sakit juga ada yang terdampak positif COVID. Nah, bagaimana peran K3 ini, dok, dalam apakah karyawan yang terkonfirmasi COVID ini bisa kita kategorikan sebagai PAK, dok? Seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita investigasi beberapa
tertular COVID itu bukan dari rumah sakit, tapi dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan seperti itu, Dok. Ya. Apakah memungkinkan kita masukkan kategorikan sebagai PAK? Seperti itu, Dok. Ya, Terima kasih. Kalau PAK kan punya kegiatan kerja, kalau dia mendapatkannya khusus di rumah sakit bisa kita klaimkan sebagai PAK. Tetapi kembali dihilangkan apakah di faktor-faktor yang tidak di rumah sakit itu memang nunjang juga. Tadi dikatakan dokter bahwa bisa juga beresiko dia ketularan kan dari keluarga, kemudian dia pulang mampir ke pasar dulu atau mampir beli alat-alat dulu. Nah, itu juga kontak eratnya dicari. Kalau memang khusus hanya di rumah sakit saja, kemungkinan besar klaim PAK bisa dikabulkan. Ya, itu harus kita hilangkan. Itu salah satu tadi kita mencari dengan 7 langkah PAK-nya itu kita ikuti saja. Satu persatu, kemudian dipastikan di sana. Memang kalau di rumah sakit dokter ada dokter spesialis kesehatan kerja akan lebih istilahnya klaimnya akan lebih cepat ya, lebih cepat sama antara dengan BPJS Tenaga Kerja juga dengan kita. Sementara ini kita tahu bahwa kita ini klaimnya kan bukan kepada BPJS Tenaga Kerja, tetapi kepada Kemenkes dulu. Kalau Kemenkes sudah 14 hari, kalau memang dirasa masih sakit, katanya ke arah ke BPJS. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Tanian atas jawabannya. Kita go through ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Suwiknyo, apakah ada pelatihan lanjutan? Ada Bapak, nanti kita kirimkan flyernya bersamaan juga dengan materi dan sertifikat ya. Nanti kita sampaikan bahwa memang kami ada program pendampingan bagi rumah sakit dan kantor untuk bagaimana melakukan manajemen risiko, kemudian terkait dengan K3 umum dan K3 rumah sakit secara aspek besar. Itu berhubungan juga dengan budaya kerja, nama paketnya namanya Keloni. Paket pelatihan ini berbicara tentang pendampingan secara spesifik. Nanti kita ada beberapa, dalam paket pelatihan itu ada beberapa pelatihan plus coaching ke lapangan. Kami turun langsung ke lapangan. Ini pertanyaan-pertanyaan semua sudah terjawab, baik yang tadi saya bacakan ataupun tidak, tapi sudah dijawab langsung pada diskusi-diskusi dengan Dr. Tandian dan Pak Sambat. Harapannya webinar kali ini bisa mengakomodir beberapa kegundahan dari Bapak Ibu sekalian yang juga ikut join di webinar ini. Sekian webinar kita kali ini. Jangan lupa selalu tetap protokol kesehatannya ketat, jaga kesehatan, naikkan imun, makan banyak tapi jangan langsung tidur biar badannya tetap sehat. Jangan lupa olahraga dan juga konsumsi vitamin. Demikian dari kami, webinar ini kiranya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semuanya. Waalaikumsalam.